Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tanggal 24 November sampai 16 Desember nanti, Magnus Carlsen ditantang Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia di Dubai, Uni Emirat Arab. Ian Nepo ini kawan merupakan penantang keempat setelah Viswanathan Anand, Sergei Karjakin, dan Fabiano Caruana yang tidak berhasil merebut gelar juara dari Magnus Carlsen. Ian Nepo ini termasuk musuh bebuyutan Magnus Carlsen, termasuk lawan yang sulit ditaklukkan dalam permainan klasikal. Carlsen hanya sekali menang lawan Ian Nepo di game klasik, 4 kali kalah dan 8 kali remis. Tapi dalam game blitz atau rapid kawan, Carlsen lah yang sangat dominan dengan 22 kali kemenangan, 10 kali kalah, dan 32 kali remis. Nantinya Ian Nepo ini kawan akan bermain tanpa membawa bendera negara Rusia. Dia akan bermain secara netral karena induk olahraga Rusia kawan kena sanksi dari lembaga anti-doping dunia, melarang atlet Rusia ikut kejuaraan dunia. Jadi nanti Ian Nepo akan bermain di bawah bendera FIDE. Dan untuk itu kita akan mengulas atau mencoba melihat kekuatan Ian Nepo di game klasik saat melawan Carlsen di game-game sebelumnya. Game yang saya pilih untuk kita ulas ini adalah saat mereka bertemu di London Chess Classic tahun 2017. Di mana di turnamen ini Ian Nepo berada di posisi kedua di bawah Caruana, sedangkan Carlsen berada di tempat ketiga. Tapi saat mengikuti turnamen London Chess Classic ini kawan, kondisi fisik Magnus Carlsen sedikit terganggu karena dia merasa tidak enak badan selama 3 hari di turnamen itu kawan. Jadi dia tidak maksimal dalam permainannya di turnamen itu. Tapi sebelum kita lanjut ke langkah pertama, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kawan, karena hingga saat ini channel Legenda Catur Dunia sudah mendapatkan dukungan 40.000 subscriber. Tentu tanpa dukungan kalian semua, channel ini tidak bisa berkembang seperti ini kawan. Jadi seperti biasa, dalam momen menembus angka puluhan ribu, saya akan memberikan giveaway kaos catur. Tapi tidak secara sekaligus saya akan berikan di momen ini kawan. Nantinya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali saya akan bagikan 1 kaos catur kepada pemenang dengan syarat-syarat tertentu. Tapi syaratnya cukup mudah kawan. Prioritas utama kaos catur yang akan saya berikan ini kepada para penonton setia, khususnya yang rajin komen. Jadi sekali lagi bagi penonton setia yang jarang komen, silakan komen yang bagus-bagus kawan, sehingga kesempatan untuk mendapatkan kaos akan semakin besar. Saya tahu kawan siapa saja yang rajin komen di kolom komentar, jadi yang rajin-rajin komen itu akan saya jadikan prioritas untuk menjadi pemenang mendapatkan kaos catur. Oke, kita lanjut ke permainan mereka berdua kawan. Dan pertemuan kedua pemain ini kawan terjadi di babak ke-8. Carlsen pegang putih bermain dengan kuda F3, ready opening. Ian Nepo membalas dengan pion C5. Pembukaan seperti ini kawan ada yang menyebut dengan Zukertort opening untuk mengundang atau mengajak putih bermain dengan Sisilia jika putih mau memainkan pion E4. Atau juga putih bisa melanjutkan dengan pion C4 kawan bermain dengan pembukaan Inggris variasi simetrikal. Tapi Magnus Carlsen memilih langkah pion C3. Pion D5 oleh Ian Nepo, pion D4, pion C pukul pion, dipukul balik, kuda C6, kuda C3, kuda hitam F6, dan gajah putih F4. Di sini kawan, Ian Nepo bisa saja melanjutkan pengembangan gajah G4 atau gajah ke peta F5, tapi Ian Nepo melanjutkan dengan langkah kuda ke H5. Dan bisa saja gajah ini mundur ke peta G3 atau ke peta G5, tapi menurut database yang ada kawan, dengan variasi ini prosentase kemenangan putih kecil. Jadi langkah terbaik adalah menarik mundur gajah ke peta D2. Dan kuda hitam kembali ke F6. Apabila putih melanjutkan dengan gajah F4, kemungkinan Ian Nepo sebagai pemegang hitam akan mengulangi langkahnya hingga remis. Tapi Carlsen tidak bermain dengan gajah ke F4 lagi, dia bermain dengan pion E3 untuk membuka diagonal peta terang. Tapi memainkan pion E3 ini, gajah peta gelapnya sudah tidak mempunyai diagonal yang terbuka. Jadi di sini kawan, Magnus Carlsen sebagai pegang putih mulai kehilangan tempo untuk mengembangkan perwiranya. Tapi masalahnya bagi hitam di langkah berikutnya kawan, jika ingin mengembangkan gajah peta terangnya, mungkin ke peta F5 atau ke peta G4,
Menteri Putih akan ke B3 menyerang pion B7 dan variasi ini akan membuat tidak nyaman bagi hitam. Oleh karena itulah pada posisi ini juga Yanepo memainkan pion E6, juga menghalangi diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya. Dan sekarang temponya mulai sedikit berimbang kawan, dan Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah D3, gajah hitam D6, pion E4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda menantang pertukaran kuda. Yanepo menolak, dia menggeser gajahnya mundur ke E7 untuk memberikan backup bagi kudanya. Juga membuka lajur bagi menteri dan kudanya menyerang pion yang ada di petak D4 ini. Carlsen membiarkan pionnya, dia memilih rokade pendek. Dan Yanepo juga tidak pukul pion kawan, memilih rokade pendek juga. Terlalu berisiko kawan untuk ambil pion D4 ini dengan kuda. Setelah dipukul balik, akan dipukul balik oleh menteri hitam. Putih akan mempunyai kesempatan menempatkan gajahnya di diagonal gelap panjang ini. Dan tentu ini merugikan bagi hitam kawan. Oleh karena itulah Yanepo memilih rokade pendek di langkah ke-12-nya. Magnus Carlsen menempatkan menteri C2, menempatkan menteri satu diagonal dengan gajahnya kawan, untuk memberikan pressure pada pion H7 nanti jika kuda ini dipindah. Dan langkah menteri ke petak C2 ini merupakan langkah provokasi juga, agar hitam mendorong satu pionnya maju ke depan, apakah pion H atau pion G. Jika memainkan pion G kawan maju ke petak G6, maka akan memberi kesempatan gajah akan ke petak H6. Yanepo memainkan pion H6, selanjutnya adalah beteng A digeser ke pusat, dan Yanepo melanjutkan pengembangan gajah D7. Pion A3 mengontrol petak B4 agar kuda hitam atau gajah tidak bisa menempati petak ini. Beteng hitam ke C8 persiapan discover attack, menteri tidak dipindah, Magnus Carlsen hanya menempatkan kudanya kembali ke C3. Pion A6 mengontrol petak B5 dan menteri mundur ke C1. Menempatkan satu diagonal dengan gajah gelapnya mengincar pion H6. Mungkin beberapa langkah berikutnya Carlsen bersiap melakukan pengorbanan gajah. Yanepo hanya merespon dengan menggeser beteng ke E8, beteng F ke E1, gajah mundur ke F8 memberikan dukungan kawan di diagonal gelap ini. Apabila nanti terjadi pengorbanan gajah, gajah hitam bisa membackup pertahanan rajanya nanti. Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah ke F4, pion B5 lanjut Yanepo, menteri ke D2, pion B4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah petak terang. Bisa saja kawan, gajah ini ditarik mundur ke petak B1 atau ke petak E2 atau ke petak F1 bahkan. Tapi di sini Magnus Carlsen memilih langkah kuda ke petak E5, menempatkan posisi kudanya di petak pusat, membiarkan hitam untuk pukul gajah petak terangnya, dipukul balik oleh menteri putih. Sekarang pion A5, selanjutnya menteri ke F3. Kenapa kawan menteri putih ini tidak langsung saja ke petak G3? Selanjutnya pukul pion yang ada di petak H6. Karena jika menteri putih digeser ke petak G3 kawan, maka kesempatan bagi hitam untuk menggarpu menteri serta gajah. Nantinya putih akan kehilangan salah satu gajahnya lagi. Nantinya terjadi perperangan antara dua kuda melawan dua gajah. Oleh karena itu, Carlsen hanya menempatkan menterinya ke petak F3, mungkin akan memberikan dukungan nanti bagi kudanya jika ada kesempatan ke petak C6 kawan. Dan di sini Yanepo melanjutkan dengan langkah gajah ke petak B4 menyerang atau mengepin kuda. Beteng putih naik ke E3 menghindari pin-pinan, gajah pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion, dan di sini hitam kawan mempunyai pion bebas. Tinggal 4 langkah lagi bisa promosi. Apakah bisa promosi? Kita lihat saja di langkah-langkah berikutnya. Yanepo melanjutkan dengan gajah A4 menyerang beteng, beteng ke A1, gajah ke C2, persiapan mungkin mundur nanti di peta H7 atau peta F5 untuk menguasai diagonal yang sangat strategis ini di diagonal petak terang. Pion H3 oleh Carlsen, gajah mundur ke peta F5. Langkah ini adalah langkah provokasi kawan, menggoda pion G untuk didorong. Carlsen tergoda, pion G4, gajah mundur ke H7. Selanjutnya pion C4, dan terlihat memainkan pion C4 ini sepertinya putih mengorbankan pion D4 kawan. Apabila diambil oleh menteri hitam, menteri pukul pion G4, beteng akan ke D1 menyerang menteri setelah menteri mundur. Selanjutnya adalah gajah akan pukul pion H6, dan putih pun mendapatkan pion hitam kembali. Dan jika pion pukul gajah, maka hitam juga akan kehilangan kuda F6-nya.
Oleh karena itu, Yanepo tidak tergoda akan pion gratis petak D4 ini. Dia melanjutkan dengan langkah kuda ke D7. Ingin beradu dengan kuda putih, tapi Carlsen menolaknya, melangkahkan kudanya ke C6 mengancam menteri. Dan menteri pindah ke F6, selanjutnya adalah kuda pukul pion A5. Sekarang hitam sudah kehilangan satu pion kawan dan kalah satu pion. Masih bisa saja di langkah berikutnya menteri bisa pukul pion D4, tapi masalahnya adalah beteng D1 lagi. Nantinya menyerang kuda yang ada di belakang, otomatis menteri menghindar ke peta A7 untuk melindungi kudanya dan menteri nanti akan terlihat pasif. Jadi pada posisi ini Yanepo melanjutkan langkahnya dengan kuda ke B6 menyerang pion yang ada di peta C4. Magnus Carlsen meresponnya dengan langkah yang sangat logis mendorong pionnya maju satu langkah. Tapi Magnus Carlsen mungkin tidak melihat adanya menteri di diagonal gelap ini yang mengepin pion yang ada di peta D4. Yanepo pun pukul pion C5 menggunakan beteng. Jika pion ini pukul beteng, hitam pun mendapatkan beteng putih di A1. Magnus Carlsen tetap pukul beteng, menteri pukul beteng skak, raja ke H2, menteri pukul kuda, dan hitam unggul satu perwira kawan. Dan pada posisi ini harusnya pion pukul kuda lanjut putih agar komposisi perwira di atas papan kembali seimbang. Walaupun hitam menang satu pion, tapi kemungkinan permainan akan berakhir miss jika putih melanjutkan dengan langkah-langkah cermat nantinya. Tapi di sini Magnus Carlsen terlalu ambisius melangkahkan menterinya ke C6, menyerang beteng dan menyerang kuda. Tapi langkah ini simpel bisa diantisipasi oleh Yanepo melangkahkan menterinya ke A4. Sekali lagi, langkah menteri ke A4 ini tidak terbaca atau tidak terhitung oleh Magnus Carlsen tadi. Posisi menteri ini kawan juga sedang mengancam gajah yang ada di peta F4 dengan tempo skak nantinya. Jika menteri putih pukul kuda, menteri hitam akan mendapatkan gajah di peta F4 dengan tempo skak dan hitam kembali unggul satu perwira. Di sini Carlsen menukarkan menterinya pukul menteri hitam dipukul balik oleh kuda hitam. Yanepo masih unggul satu kuda. Carlsen belum mau menyerah, pion didorong maju, kuda ke B6, pion didorong maju. Sekarang pion F6 untuk memberikan ruang bagi pergerakan raja ke petak terang kawan. Dan di sini dibalas dengan langkah beteng bergeser ke B3 menyerang kuda. Kuda pun lompat ke C8. Di langkah ke-40 ini kawan, Magnus Carlsen menyerah. Kalau yang main seorang super grandmaster seperti ini kawan, kalau dia sudah merasa kalah satu perwira atau kalah posisi, pastinya dia dengan cepat menyerah atau resign untuk menghemat waktu atau menghemat pikiran. Beda dengan kita ini kawan yang biasanya main di pos ronda atau di warung kopi, kalau tidak tinggal hanya raja saja, kita tidak mau menyerah. Inilah yang terjadi di game antara Magnus Carlsen versus Yanepo ini kawan. Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-40 setelah kalah satu perwira. Tentu saja apabila permainan tetap dilanjutkan masih cukup panjang. Bisa jadi seperti ini langkah-langkahnya kawan. Tapi tetap saja di langkah-langkah berikutnya, putih sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mempromosikan pionnya nanti. Beteng bisa digeser ke C3 dan beteng putih pun tidak akan bisa melepaskan pionnya. Kalau bergeser tentu beteng hitam akan pukul pionnya nanti. Sampai di sini saya rasa saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya hingga selesai kawan. Sungguh terlalu jika kalian tetap ngeyel dengan komposisi seperti ini. Dan sekali lagi kawan, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua yang hingga saat ini channel kami ini mendapatkan dukungan yang sudah menembus angka 40.000 subscriber. Dan seperti yang saya sebut tadi, acara giveaway-nya kawan tidak secara langsung saya berikan sekaligus. Jadi nanti mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali saya akan bagikan satu kaos catur bagi pemenang yang saya pilih. Tentu syarat-syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi, rajin-rajin komen yang bagus-bagus, dan tentu setia menonton channel Legenda Catur Dunia ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.